Awal mula saya jadi pengusaha, pertama memang ini usaha turun-temurun ya. Usaha turun-temurun, Singkupu Barat terkenal tikar mendong, ya, tikar mendong ya. Tikar. Jadi saya itu dari keluarga 4 bersaudara, saya yang diamanatkan untuk meneruskan usaha tikar mendong. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, karena kalau tikar mendong itu sirkulasi atau alurnya gitu aja. Di tahun 96 saya itu mendapat tugas untuk pelatihan ke Australia gitu ya selama 2 bulan. Kembalinya dari Australia itu eh, tahun 96 mulai jadi diversifikasi. Yang tadinya itu tikar sebagai bahan barang jadi dibikin jadi barang setengah jadi gitu. Jadi dari tenunan-tenunan itu dibikin jadi masuknya ke home decor gitu itu. Waktu itu dapat order itu bulan puasa. Bulan puasa seharusnya lebaran itu kita bergembira malah kita pusing setengah keliling karena kalau karyawan mah harus dibayar gitu. Sedangkan ini di cancel gitu, otomatis rugi itu dari sana gitu. Itulah cerita dari awal kita bisa sampai begini gitu. Pertama, kita bisa mengatur waktu. Nggak bisa diatur gitu ya. Kita bisa mengatur keuntungan berapa. Bisa mengatur waktu, kapan kita harus kerja gitu. Cuman di pengusaha itu, sekali-kali bisa jadi yang kerja, sekali bisa jadi bos gitu. Itu kelebihannya. Kalau itu, misalkan kita biasa, kan kalau pengusaha mah, untuk waktunya kerja, untuk waktunya jadi bos gitu. Kita bisa yang kerja, tapi kalau dikala yang kerja masih sibuk, kita juga ikut kerja gitu di sana. Itu. Tantangan terbesar satu mungkin SDM ya. SDM, karena ini kan daerah, awal ini kan penenun gitu. Jadi saya seolah-olah keluar dari jadi zona nyaman. Zona nyamannya kan di penenun, anak-anak di penenun. Saya coba mendobrak itu, jadi dari tadinya tidak bisa membuat seperti barang-barang ini, kita latih gitu. Itu termasuk tantangan kan. Jadi saya jalankan, alhamdulillah ternyata orang Indonesia lebih bagus dan lebih rajin gitu. Kualitasnya lebih bagus karena dia kan biasa nganyam gitu. Nganyam meskipun ini barang-barang baru, tapi setelah kita ajarin mampu bisa kualitas lebih bagus daripada daerah-daerah lain gitu. Itu. Yang kedua mungkin tantangan kita di marketing pemasaran. Ya. Solusinya kita sering mengadakan pameran sampai kita terakhir itu pameran di Vietnam. Di Vietnam, ya alhamdulillah dapat PO, dapat itu 1 kontainer, tapi nggak berlanjut gitu. Jadi pameran-pameran yang telah saya, kalau di Indonesia di Jakarta sering, ke Malaya, terus ke Belanda pernah juga gitu. Kebanyakan Amerika. Terus ada juga Eropa, terus Eropa termasuk di atas Spanyol, Itali gitu ya. Yang kebanyakan itu barang-barang ke Amerika gitu. Itu yang paling banyak gitu. Termasuk kebutuhannya itu home decor gitu biasanya gitu. Mengalami titik terendah mah sebagai pengusaha biasa ya. Kalau masukan kurang, pengeluaran gede gitu ya. Itu di sana gitu ya. Ya, yang tadi itu titik terendah kita itu waktu Covid. Kita udah dapat PO. PO-nya lumayan gede. Pas Covid terjadi, PO di cancel, barang-barang bahan udah beli gitu ya. Jadi saya juga kan kalau marketing nggak bisa dengan begitu seperti membalikan telapak tangan gitu, karena ada proses. Untuk mendapat PO itu ada proses sampel segala macam, baru ACC PO turun, barang bahan udah dibeli, nyatanya memang Tuhan berkehendak lain, itu
kelihatannya bukan dialami saya. Jadi mungkin pengusaha-pengusaha lain itu. Gitu. Tapi namanya juga pengusaha, fluktuasi naik turunnya udah biasa gitu. Kita udah tahan banting kelihatannya untuk menghadapi itu. Gitu. Makanya kita bertahan sampai waktunya saat ini gitu. Selain mengikuti dalam pemasaran, selain mengikuti pameran, kita mulut ke mulut. Mulut ke mulut bahwa saya memproduksi barang ini, tolong ya kalau punya teman-teman gitu ya. Yang kedua, untuk supaya kita bisa eksis, kita mengikuti trennya di warna, di model gitu. Kita sesuai pesanan gitu, sesuai yang diharapkan konsumen gitu. Dan terutama kita menjaga, pertama kan pesanan itu di waktu, kita harus tepati, kita alhamdulillah tepati. Yang kedua, kualitas, itu harus dijaga. Dan menekankan saya ke karyawan itu, coba kalau bikin barang itu, kalau kita suka dulu. Kalau suka dulu pasti orang lain suka. Jangan menjual barang itu yang kita tidak suka, pasti orang lain lebih tidak suka lagi. Itu ya. Itu. Yang diutamakan itu jaga kualitas gitu, jaga kualitas, ketepatan waktu, karena kalau kualitasnya jelek jadi waktu yang bertambah gitu. Seharusnya misalkan ada kembalian, kita harus direvisi, otomatis menambah waktu. Seharusnya mengerjakan yang lain lagi, ini berkutik di perbaikan itu gitu. Kita melakukan pendekatan secara apa ya, manusiawi gitu ya. Karena keadaan gini, tolong ya kita harus sadar bahwa ini bukan kehendak kita gitu. Jadi dikasih masukan lah supaya tetap semangat, dan meskipun nggak ada orderan, kita yang kerja mah harus dikerjakan pokoknya gitu intinya. Meskipun nggak ada PO, pokoknya harus kerja gitu. Meskipun gimana aja gitu. Jadi terus ke yang nanti kita juga pasti bakal menemukan titik kesuksesan, itu aja gitu. Rekan-rekan yang mau usaha itu, pertama kita harus nawaitunya jelas gitu. Nawaitu jelas, kita menjadi orang bermanfaat untuk kita, keluarga, dan masyarakat banyak. Itu harus gitu. Karena kalau jadi pegawai, manfaatnya untuk dia sendiri. Untuk jadi pengusaha kan, selain kita mungkin di belakang kita tuh banyak yang kerja. Yang kerja itu punya anak, punya keluarga, itu manfaatnya di sana harus ditanamkan itu. Jadi kita harus bermanfaat untuk semua orang gitu. Jadi pengusaha itu kan memang harus itulah. Jadi kita motivasinya harus jadi orang bermanfaat gitu. Oke, terima kasih Pak Haji. Semoga usahanya tetap sukses, berjalan lancar, makin berkembang. Sama-sama, terima kasih. Ya. Amin. Oke, close. Oke.